Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita lanjut ke mata kuliah teknologi pemrosesan bahan pangan ya. Mungkin lama saya belum ngasih materi ya. Sebenarnya kalau mata kuliah pilihan ini lebih banyak explore ya. Oke. Silakan dibuka di buku Food Processing Technology. Ini mungkin saya hanya sedikit memberikan gambarannya. 263 ya. Oke, kita balik lagi ya. Materi yang akan diajarkan itu kan baru si blensing ya, ceritanya. Pasteurisasi itu belum ceritanya. Di pasteurisasi itu di halaman 263. Oke, nanti selanjutnya ya, ini belum saya bahas juga. Oke, dibuka dulu 263. Nanti mungkin videonya akan di part ya, per materi misalnya evaporasi, distilasi, ekstraksi, dan kawan-kawan. Oke, di pasteurisasi itu adalah proses kayak pemberian penanganan ya, berupa panas gitu ya. Tapi posisinya panasnya ini dianggap kategori yang cukup ringan. Di mana di mana makanan pangan itu dipanaskan di bawah 100 derajat Celcius. Nah, ketika makanan yang punya kadar asam rendah, ini low acid ya ceritanya. Asam rendah itu pH-nya 4,5 ceritanya ya. Jadi jangan lupa yang sifat asam basah ya, kalau semakin ke kanan ini 14 ya. Berarti ini semakin basah ya, atau asamnya semakin kecil ya. Kalau semakin satu dia semakin asam. Jangan lupa konsep ini. Oke, di makanan yang berkadar asam rendah, pH-nya di atas 4,5, contohnya tuh susu ya. Itu si pasteurisasi itu digunakan untuk meminimalisir ya kemungkinan material yang berbahaya dari mikroorganisme yang patogen. Dan juga dari pasteurisasi itu untuk meningkatkan umur simpan shelf life dari makanan tersebut untuk beberapa hari. Nah, sedangkan untuk makanan dengan yang sifatnya lebih asam, pH-nya kurang 4,5, contohnya itu buah yang dikalengkan ya, buah kaleng ini. Biasanya kalau buah kaleng itu rata-rata produknya kalau Indonesia tuh GGPC ya, nanas ya, ceritanya yang ada di Lampung. Kalau nggak salah ada juga potongan buah, apa sih ceritanya? Ntar ya, saya bukakan di sini ya. Buah kaleng ya. Yang seperti ini ya, buah kaleng ya. Ini ada iklan yang lain ya. Ini ya, yang ini mungkin yang sering tahu, sering lihat ya, ini di supermarket ada sebenarnya kayak buah leci kaleng seperti ini ya. Terus ada juga kalau nggak salah tuh kayak buah jeruk, kayak jeruk kita pilah pipih satu-satu. Terus ada lagi kalau nggak salah rambutan ada, leci ada, sampai jagung pipil juga ada kalau nggak salah ya. Ini dia, ini yang dikatakan buah kaleng. Itu digunakan ya, maksudnya yang makanan yang bersifat asam itu digunakan untuk meningkatkan umur simpan. Nah, sistemnya adalah untuk beberapa bulan. Kalau yang tadi kan beberapa hari ya. Beberapa bulan itu dari apa? Dari pengerusakan mikroorganisme yang membusuk, Disney spoilers. Siapa aja? Ada jamur ya, yeast, ragi nih ya, sama mold jamur ini ya. Dan juga enzim yang tidak aktif. Dapat dilihat di tabel 11.1. Di kedua tipe makanan ya, misalnya di sini perubahan minimalnya itu disebabkan pada nilai karakteristik ya, karakteristik sensori dan juga nilai dari nutrisinya. Nah, terus ada juga kayak makanan yang kontainernya ya, kontainer tuh wadahnya ya, proses makanan yang kontainernya terproses ya, itu bisa saja memiliki pH yang rendah secara naturalnya, contohnya itu kayak potongan buah ya, atau juga pH-nya itu dibuat, maksudnya di artifisial ini dibuat-buat sama kita ya, dibuat lebih rendah. Jadi kalau misalkan seperti maksudnya adjustment ya, maksudnya apa sih,
kita pengen pH-nya sekian, ya udah tinggal dibuat aja artifisial di sini maksudnya. Contohnya buat apa nih, kayak acar. Acar itu kan nggak kayak apa sih namanya, bawang misalnya ya, terus timun itu kan pH-nya kan memang nggak sekian ya maksudnya, maka dibuatlah pH-nya sepertian, itu apa sih, bahasanya adalah artifisial. Yang di sini acar itu similar dengan pengalengan ya, canning di sini ya. Nah, ini juga sering dimasukkan dalam kategori pasteurisasi yang untuk mengindikasikan adanya proses panas dengan kategori ringan. Nah, di bahasan pasteurisasi itu sebenarnya adalah makanan yang cair, yang baik dia dikemas dalam kontainer ataupun tidak dikemas dalam kontainer, tapi menggunakan alat penukar panas seperti yang dibahas di sini. Nah, ini teorinya. Di sini ada panas sensibel. Panas sensibel itu kayak disebabkan oleh perubahan suhu ya, perubahan suhu, tapi fasanya tetap. Jadi MCP dikali delta T. Nah, ini sensibel ini adalah dibutuhkan untuk meningkatkan suhu si liquid selama proses pasteurisasi ceritanya. Jadi selama pasteurisasi bisa dikatakan dengan panas sensibel, berarti liquid ini tetap liquid tapi suhunya naik. Jadi bukan perubahan fasa ya, hanya perubahan suhu di sini. Nanti kalau misalnya perubahan fasa baru dia panas laten. Di mana Q itu adalah laju spesifik dari perpindahan panas. Lalu yang M-nya adalah laju masanya apa sih namanya tuh, potongan buah yang mau kita masukkan ya. Dan C-nya itu ada panas spesifiknya, dan ini delta ya dipakainya, ini theta A kurang theta B itu adalah perubahan suhu. Nah, dari masalah sampel perpindahan panas selama pasteurisasi itu udah diberikan di chapter 1. Tolong kamu buka di chapter 1 ya, ada problemnya, yaitu permasalahan 1.7 dan 1.8. Sebentar ya, sambil saya ngebuka. Jadi kamu buka filenya lagi ya. Jadi kalau saya belum ngasih materi, tolong kamu buka file ini ya, buku ini ya, dipelajari secara mandiri dulu, nanti saya tambahkan materinya. Kan sudah tahu apa yang mau dipelajari. Nah ini dia ya. Ini yang sampel, kata dia, sampel berapa sih? Sampel 1.7 dan 1.8 ya. Ceritanya ini dia. Ini perpindahan panas ya. Maksudnya di sini suhu secara keseluruhan didinginkan dalam pipa, heat exchanger tubular ya, segala macam di sini. Nah, ini dia kasih tahu ada K-nya dan kawan-kawan, ada bilangan Reynolds, ada bilangan Prandtl, ada Nusselt, ya di sini ada konstantanya. Ini dia pakai perpindahan, ini pakainya konsep transfer fenomena. Ini adalah Frida untuk penukarnya. Ya. Ini put processing. Nah, ini sedangkan yang 1.8 dia, yang tadi atas kan tubular, ini dia counter current ya. Counter current berarti dia bersilangan. Ini yang dibahas dia ya. Oke. Balik lagi ke sini. Dan juga section 11.22. Oh, berarti di bawah ya. Terus adanya penanganan ya, pemberian metode panas ini ya, yang lebih lama itu dibutuhkan ya. Jadi perpindahan panas yang dikasih ini sama dia diberikan waktu yang agak lebih panjang, extend di sini ya, untuk menstabilkan makanan ya, yang ditentukan oleh nilai D. Dan rata-rata di sini ya, kebanyakan dari enzim yang tahan panas ya, atau mikroorganisme yang tahan panas itu dapat tergambarkanlah di chapter 1 tersebut. Contohnya adalah pasteurisasi suhu yang base-nya adalah D60, dan juga reduksi siklus ya, 12 logaritmik dalam angka C. Berniti. C. Berniti ini kesannya kayak apa sih namanya ya? Nama enzim ya ceritanya.
Terus dan liquid yang ada di dalam apa sih namanya ini, telur ya, di treatment untuk menghasilkan bilangan reduksi ya 9D. Ini dia sebutkan juga, ini tolong dicari juga. Nah, sedangkan untuk yang rasa, warna, vitamin juga dikarakteristik oleh nilai D. Nah, kondisi pasteurisasi itu dapat dioptimasi ya, ditingkatkan untuk retensi ya, pengaruhnya ke retensi daya tahan dari nutrisi, kualitas sensori, melalui penggunaan suhu yang tinggi dalam waktu yang singkat. Nah, terus di sini juga ada contoh pemrosesan susu dengan suhu yang rendah tapi waktu yang lebih lama, yaitu suhunya 65 selama 30 menit di sini. Itu menyebabkan banyak perubahan terhadap flavor dan juga adanya sedikit lah ya di sini ya. Bukan sedikit, ini lebih banyak ya hilangnya vitamin dibandingkan dengan suhu tinggi dalam waktu yang pendek. Nah, suhu yang tinggi itu ada di 71 derajat Celcius selama 15 detik, sorry. Tabel 11.2 dia bilang, tabel 11.2, ini 11.1 ya. Oke, nanti ya. Dan itu juga sangat jarang ya, maksudnya less often used ini ya, sangat jarang digunakan. Yang sangat jarang digunakan itu maksudnya adalah yang posisi suhu rendah dengan waktu yang lebih lama. Nah, waktu yang tinggi dengan waktu yang singkat, contohnya 88 derajat Celcius selama 1 detik, lalu ada 94 derajat Celcius 0,1 detik, bahkan ada juga 100 derajat Celcius selama 0,01 detik untuk susu. Ini menggambarkan maksudnya ya peran dari pasteurisasi pada suhu yang tinggi, waktu yang singkat, dia bilang. Nah, di sini bahasanya yang HTST, high temperature short time, itu adalah flash pasteurisasi dianggapnya. Dia sebut dengan bahasa itu. Karena ada waktu yang pendek ini ya, yang makanya dikatakan flash ya ceritanya. Kalau 15 detik kan masih bisa ya, maksudnya menjangka-jangka. Tapi kalau misalnya kayak 1 detik, lalu 0,1 detik, seperti kan cukup cepat ya maksudnya. Makanya dikatakan flash pasteurisasi. Bahkan kayak nggak kerasa lah kalau itu berlangsung. Terus ada alkali fosfat ya di sini ya, itu adalah secara naturalnya enzim ya, enzim di sini ya di susu, bahan utama susu ya, yang memiliki nilai similar ya di sini, similarnya nilai D terhadap patogen yang resisten terhadap panas. Nah, estimasinya secara langsung untuk jumlah patogen itu melalui metode mikrobiologi yang nilainya lebih mahal dan membutuhkan waktu di sini, consume time. Dan tes yang sangat sederhana untuk aktivitas fosfat itu secara rutin digunakan ya. Jika aktivitas fosfat ditemukan, di situ dapat diasumsikan bahwa pemberian atau penanganan yang penggunaan panas tadi itu cukup ya, cukup untuk merusak ya, kita merusak bakteri patogen. Nah, bakteri patogen itu yang sangat kita tidak inginkan ya. Atau susu yang tidak terpasteurisasi itu telah terkontaminasi oleh telah mengkontaminasi ya, produk yang terpasteurisasi. Sebuah tes yang sama ya untuk efektivitas dari pasteurisasi cairan atau liquidnya telur itu juga didasarkan dari sisanya aktivitas alfa amilase di sini ya. Nah, ini kan cukup apa ya, kita bilang cukup gamblang sekali penjelasannya. Kalau ini adalah equipment-nya ya ceritanya. Terus tadi ada tabel mana ya? Tabel 11.2 kata dia. Ini dia. Ini sejumlah vitamin yang hilang ya, dia bilang. Vitamin yang hilang selama pasteurisasi. Tapi saya ingin meng-highlight-kan bukan ini, karena ini bisa kamu baca ya. Tapi kan ini penjelasannya sangat umum sekali. Sangat umum sekali sehingga saya inginkan adalah ini ceritanya, tujuan dari pasteurisasi di beragam makanan ya, pangan ya kita bilang. Ini ada yang pH 4,5, ada yang pH di atas 4,5.
Ini ada 1 poin di sini fruit juice, ada bir, lalu ada milk, liquid egg, terus ada ice cream. Nah, silakan dibagi timnya ya menjadi 5 tim di sini ya, untuk membahas ini ceritanya. Jadi, fruit juice-nya silakan kamu tentukan fruit juice-nya apa di sini ya, jus buahnya terserah ya di sini. Eee, yang menggambarkan tentang dari materi yang baru disampaikan, pasteurisasinya seperti apa, bagaimana kondisinya, apa alatan yang dipergunakan, dan bagaimana hasilnya. Nah, terkadang ada orang yang melakukan, fruit juice-nya misalnya apel ya, gitu ya, dengan metode apa, ya, dan bagaimana hasil pasteurisasinya, sedangkan penelitian lain bagaimana. Nah, itu yang kita butuhkan sebagai paper review ya. Nah, ini kamu bisa bisa memberikan gambaran lebih luas dari ini ceritanya. Jadi harapan dari mata kuliah ini sebenarnya adalah paper review ya, setiap babnya saya bilang. Jadi, pastikan ya silakan ya mau timnya beda atau sama ya silakan di sini, tapi ini kan, sebagai cakupan yang sangat gamblang, yang sangat besar ya, maksudnya bisa beda ya, dan di sini juga bisa jadi mengeluarkan ide untuk ide penelitian kamu atau kamu mau ke PKM segala macam tuh bisa saja ya. Jadi materi yang untuk pasteurisasi ini saja, kamu bisa lihat di sini apakah equipment-nya sama ya, karena di sini dia jelaskan pasteurisasi untuk makanan yang sudah terkemas ya kita bilang. Nah, di sini dia jelaskan, beberapa makanan liquid contohnya bir, dan juga jus buah, itu dipasteurisasi setelah diisi ke dalam kontainer. Nah, ini arti kata gini, mungkin kamu juga menduga-duga apakah makanan ini dipasteurisasi ketika sudah masuk ke kontainer atau sebelum di kontainer ya. Karena ada beberapa yang membedakan ya, ada makanan yang, mungkin saja dari hasil penelitian orang lain ternyata dipasteurisasi itu adalah sebelum di-contain atau sebelum dikemas. Nah, biasanya dia pakai air panas yang umumnya digunakan untuk, makanan yang telah terkemas dengan kemasan adalah gelas. Kaca ya kita bilang. Nah, apa tujuannya? Untuk mereduksi resiko dari, syok ini kayak, apa ya, kita bilang syok syok suhu ini ya, perubahan secara mendadak dari suhu ya, terhadap kontainer. Bisa saja dia retak ya, di sini fracture ya, oleh, perubahan yang cukup cepat ya, dari sebuah suhu misalnya ya, dari sini. Karena bir itu kan juga punya ini ya, punya kandungan CO2 ya ceritanya. Terus juga di sini dikatakan bahwa, perbedaan apa sih, temperatur yang maksimal antara kontainer dan air, kan ini adanya perpindahan panas ya, kan dia tadi pakai di sini dia bilang hot water ya. Jadi hot water dilawankan dengan si, kemasan, makanannya yang tadi dia bilang makanannya pakai kemasan gelas ya atau kaca. Nah, itu ternyata perbedaan suhu maksimumnya ada di 20 derajat Celcius untuk pemanasan ya. Jadi waktu saat pemanasan itu bedanya 20 dan saat pendinginan bedanya adalah 10 derajat Celcius. Metal atau kontainer yang plastik itu diproses menggunakan campuran steam, eee, campuran udara dan steam ya ceritanya, atau, air panas, di mana di sini itu ada resiko kecil ya, terkait shock thermal. Nah, di beragam kasus ya, untuk makanan itu didinginkan sekitar hingga ke suhu 40 derajat Celcius untuk menguapkan ya, menguapkan air yang ada di permukaan. Dan juga untuk meminimalisir, korosi di bagian luar. Ya, di korosi bagian luar kontainer ataupun cap itu bagian atas ya, Kak, kita bilang apa cap itu ya, buka jus itu kan ada lubang yang kecil itu ya, nah itu cap-nya nih bisa bilangnya ya. Dan juga meningkatkan pengaturan ya, label dari, adhesif itu kayak ke apa sih adhesif itu ya, kayak rekat ya kita bilang bahasanya. Terus juga, pasteurisasi dengan air panas mungkin bisa dilakukan secara batch di sini ya. Jadi kayak misalnya kita pasang nih yang mau dipasteurisasi, selesaiin dulu, baru masukin lagi, itu batch. Kalau continue tuh, kita udah pasang satu gelombang untuk pasteurisasi, dan terus-terusan gitu ya, baru satu yang terpasteurisasi langsung masuk lagi masuk lagi masuk lagi, itu continue ya, dalam pengoperasiannya. Nah, biasanya untuk yang peralatan yang batch itu paling mudah ya kita bilang.
dia mengandung water baths ya, ini penguturan panasnya yang untuk dari apa nih, makanan yang terkemas ya, yang dipanaskan untuk menuju ke suhu awal kita preset ya ceritanya, dan juga mampu apa ya, mampu menahan ya untuk waktu yang lebih panjang di sini. Sedangkan yang untuk air dingin itu dipompa dulu ya ke dalam pendingin ke produk ya ceritanya, untuk mendinginkan produk. Dan untuk yang versi continue itu terdiri dari apa ya, kita bilang kan kalau mau naruh barang itu kan ada line-nya ya. Di sini ada conveyor belt di sini bilangnya. Jadi kayak sabuk panjang bergerak ya. Itu bergerak ceritanya kayak eskalator tapi dikasih sabuk ya, bergerak terus jalan ya. Tapi eskalatornya ini bukan vertikal, dia datar, horizontal. Nah, conveyor belt itu untuk membawa kontainer ya, menuju untuk bagian tahap pendinginan maupun pemanasan. Nah, itu baru yang pasteurisasi dengan kemasan yang telah terkemas ya ceritanya. Nah, bagaimana yang tidak terkemas? Nah, secara nggak langsung dari apa yang tadi ada 5 item yang tadi ya, fruit juice, beer, milk, liquid egg, sama ice cream, itu bisa saja kajiannya mengikuti di sini. Apakah dia pasteurisasi dalam bentuk makanan yang terkemas ya, atau yang belum terkemas. Bisa kamu cari sebagai bentuk tinjauan dari paper review kamu. Dan termasuk apabila ada yang menjelaskan tentang peralatan, ya silakan saja. Tapi ketika kamu memberikan paper review, itu ada kajian dari satu materi yang kamu kasih, itu bisa dibandingkan dengan materi lainnya yang kamu kaji. Jangan sampai dia hubungan saling lepas. Oke, ini sama ya. Kalau yang di effect food ini kurang lebih sama dengan blensing ya ceritanya. Ini dia bilang pasteurisasi itu kan dia bilang penanganan yang pemberian panas yang kategorinya ringan ya ceritanya, dan kadang juga dikombinasikan dengan unit operasi yang lain, contohnya dengan iradiasi ataupun pendinginan. Tapi perubahannya cukup kecil di sini terkait apa namanya nutrisi dan karakteristik sensori di kebanyakan makanan. Tapi bagaimanapun juga usia simpan dari makanan yang terpasteurisasi itu biasanya hanya dapat ditingkatkan beberapa hari saja. Jadi justru dengan kombinasi itu tidak meningkatkan apa sih? Tidak banyak meningkatkan umur simpan di sini ya. Ternyata hanya meningkatkan beberapa hari atau beberapa minggu dibandingkan yang misalkan hanya pasteurisasi saja ya, yang itu waktunya bisa beberapa bulan. Nah, dengan beberapa sterilisasi panas. Jadi untuk meminimalisir penanganan pasca makanan dikemas lah ibarat kata ya, untuk kontaminasi ini cukup memastikan ya, cukup bagus ya, cukup penting untuk memastikan apa namanya, umur simpannya ini cukup atau tidak. Setidaknya kategorinya adalah bulan ya, bukan hari ataupun minggu. Nah, kalau di sini kategori color, flavor ataupun aroma itu umum sekali dia bilang di sini ya. Dia bilang di jus buah itu utamanya ya itu adanya perubahan ya, perubahan warna ya, karena enzim pencoklatan di sini. Siapa enzimnya? Polifenol oksidasi. Dan ini di show up-nya, dipromosikan ya. Itu kenapa? Karena adanya keberadaan oksigen ceritanya. Nah, bagaimana nanti kalau kamu dapat dari artikel orang lain ya, dia menjelaskan apa di sana. Nah, terus perbedaan antara susu yang putih ya maupun dengan susu yang terpasteurisasi itu dihomogenisasi dan dipasteurisasi sendiri, itu tidak ada pengaruh yang terukur ceritanya. Ya, silakan. Ini gamblang sekali, dia hanya berupa kalimat ya, tidak ada dalam bentuk angka. Seperti ini kan enak nih ya, misalnya oh ternyata yang hilang vitamin selama pasteurisasi dari susu itu tiaminnya 6,8. Enak nih ada angkanya maksudnya. Ya, jadi kalau bisa kita melengkapi dari buku ini, karena kan kalau buku itu banyak ya kan yang disupport dari artikel paper
orang lain dan pastikan papernya juga bagus ya, karena kalau kita merujuk paper yang Indonesia ya pastikan juga ya bagus itu untuk bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja materi dari pasteurisasi, nanti lanjut lagi ke materi apa ya, materi selanjutnya ya. Jadi setiap materi itu lebih kepada, paper review, dan paper review itu. Jadi selama saya belum memberikan materi, tolong kamu bisa baca yang lain seperti ini ya, karena materinya ada di sana. Jadi kembali lagi yang tadi, yang di sini ya, ini yang menjadi kajian tim kamu ya, karena ini juga bisa bantu-bantu untuk kamu nanti, mungkin menjadi ide penelitian kamu dan kawan itu bisa saja ya. Terima kasih, telah mendengarkan perkuliahan teknologi pemrosesan bahan pangan dari saya, dari channel DCU. Sampai jumpa lagi dan saya ucapkan selamat pagi.